Tuhan, aku berdoa di dalam hadirat-Mu ini. Aku ada kasih yang dicurahkan dalam hati kami. Biarlah ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang terikat Tuhan lepaskan hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh hikmat, pengertian, kepandaian, kecerdasan buat setiap kami. Untuk bisa menangkap apa yang menjadi hati-Mu Tuhan, kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saudara. Selamat beribadah. Sepanjang penyembahan dari awal, kita rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan memang ini hari saya ingin bagikan tentang the power of worship. Ya, the power of worship. Jadi apa sih yang namanya manfaat atau kuasa daripada penyembahan? Saudaraku yang kasih Kristus, bahwa penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk masuk hadirat Tuhan. Ya, penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk masuk hadirat Tuhan. Setiap kita membutuhkan hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan di situ ada kuasa Tuhan, ada urapan saudara. Di dalam hadirat Tuhan di situ ada terang. Ya, ada perlindungan, ada sukacita senantiasa. Saudara rasa nggak tadi hadirat Tuhan? Amin. Ya, ini benar-benar kalau kita dalam hadirat Tuhan, sebenarnya tuh Tuhan berikan tanda kutip ya, surga kecil yang bikin kita tuh bahagia, tenang, lega, itu di hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang Kristus, hari ini saya ingin sharingkan tentang setiap manusia sebenarnya punya kebutuhan. Saudara, kebutuhan manusia itu adalah apa saudara? Sebenarnya menyembah. Makanya kalau manusia itu penyembahannya itu benar, maka hidupnya akan benar, masa depannya itu akan hebat. Tapi kalau penyembahan itu salah, saudaraku, maka jalan hidupnya ke depannya juga salah. Makanya bicara penyembahan itu bicara tentang apa? Tentang apa yang kita cintai. Kalau Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu bicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya dengan menyembah Dia. Katakan amin. Pada waktu kita mengungkapkan kasih kita dalam penyembahan, maka apa yang terjadi? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Itu yang namanya hadirat Allah. Dari sini ada plong, lega, tenang, damai. Itu kasih yang dicurahkan saudaraku. Pada waktu kita sujud menyembah, kita masuk hadirat Allah. Pada saat itulah saudaraku, kita dapat apa? Kasih karunia Allah. Kita dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, saya ingin sharingkan, wah betapa dahsyatnya, betapa pentingnya penyembahan. Orang-orang kalau yang dicatat di Alkitab, saudara, bagaimana kuasa penyembahan. The power of worship itu luar biasa saudaraku. Yang kasih Kristus, perempuan Kanaan saya bilang. Saudara, bahkan dia bukan orang Yahudi. Karena dia sujud nyembah Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Kristus. Ya kan? Anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan.
Karena dia menyembah di kaki Tuhan Yesus. Saya bilang gitu, saya tuh sebenarnya sebagai manusia tidak diutus. Hanya diutus untuk orang Israel. Nanti yang namanya pelayanan Yesus setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, baru saudara, ya kan, bangsa-bangsa lain bisa menikmati yang namanya berkat dari Yesus. Tapi saudara, karena perempuan Kanaan ini menyembah, dia dapatkan itu. Dia bilang, remah-remah aja itu udah cukup. Yairus kepala rumah ibadat saudara, orang Yahudi sujud nyembah di bawah kaki Yesus. Anak perempuan yang usianya 12 tahun itu udah mati, hidup lagi. Penyembahan itu bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Yang percaya katakan amin. Kalau perempuan Kanaan bicara, walaupun mungkin saudara tidak pernah kenal Yesus. Saudara bukan dari keturunan Kristen. Beberapa saudara mungkin diikat oleh kuasa gelap, kutuk keturunan. Saudara seperti anak perempuan Kanaan ini. Kalau saudara mau sembah hari ini, belajar menyembah, saya percaya kutuk diubah jadi berkat. Saudara akan mengalami kelepasan. Banyak orang bilang, bagaimana saya mengalami kelepasan Pak? Dari kutuk ini, kutuk kemiskinan, kutuk sakit, kutuk di keluarga dan lain sebagainya. Gimana saya mau lepas dari ikatan-ikatan kuasa gelap? Saya harus doa pelepasan ya? Iya, tapi sebenarnya saudara, ketika kita sujud nyembah, masuk hadirat, di mana ada roh Allah, di situ pasti akan ada apa? Kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Orang kusta, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sujud datang menyembah di kaki Tuhan, dia menerima kesembuhan. Penyakit apapun. Kata kuncinya saudaraku, ketika kita ungkapkan kasih kita ke Tuhan, sebagai satu respon daripada kasih Allah pada kita, maka berkat Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Katakan amin. Kuat banget. Penyembahan, tempat penyembahan, hadirat Tuhan itu bisa menghidupkan. Saudara mungkin tahu Bilangan 17 ayat 7 dan 8. Saudaraku, pada waktu yang namanya tongkat, ya, bahkan sebuah tongkat yang kering, yaitu tongkat Harun, itu bisa bertunas, berkuntum, berbuah. Buah apa? Almond, buah badam, saudaraku. Ya kan? Kenapa? Karena tongkat itu ditaruh di mana? Saudara, tongkat itu diletakkan Musa di dalam hadirat Allah, tempat biasa Musa menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya pagi ini tuh saya ingin dorong saudara, hanya ingin dorong kita semua, bahwa penyembahan itu bukan cuma sekedar nyanyi. Saudaraku, bahwa penyembahan itu saudaraku adalah sesuatu yang sangat penting banget buat hidup kita. Sebenarnya jalan untuk mengalami terobosan, jalan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, mengalami segala kebaikan Tuhan, kuncinya adalah apa? Penyembahan. Saudara tahu seorang wanita yang berdosa, yang dikenal di seluruh kotanya, saudaraku, Maria menjadi perempuan yang terhormat sepanjang masa. Aibnya, rasa malunya dihapus, nama baiknya dipulihkan, martabatnya diangkat. Oleh karena Maria, dia tahu bagaimana cara menyembah Yesus dengan benar. Dia datang pada Yesus saudaraku, dia sujud menyembah. Saudaraku, sampai Yesus berkata sama Simon yang di Betani itu saudaraku. Waktu Simon berkata, dia tahu gak nih Yesus ini bahwa ini perempuan berdosa. Tuhan bilang, aku datang masuk rumah kamu gak basuh loh tangan aku. Kamu gak basuh kaki aku. Tapi dari tadi dia basuh kaki aku dengan air matanya. Dia seka dengan rambutnya. Tuhan katakan seperti itu saudaraku. Yang seperti itu. Ini hal yang luar biasa sekali. Terus dia bilang, kamu tuh ya kan, kamu tuh aku datang, kamu gak cium aku, Simon. Yang ini tuan rumah nih yang undang Yesus. Tapi dari tadi dia mencium kakiku. Dia cium kakiku gak henti-hentinya. Dia minyaki kepalaku dengan minyak.
Dia minyak. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Wow, Maria dia nyembah, ini penyembahannya total banget. Saudaraku, dengan minyak wangi, hartanya. Itu bukan cuma sekedar harta. Dia kumpulkan uang dia kerja setahun, enggak makan, enggak minum. Siapin itu untuk diberikan ke Tuhan. Dia berikan air matanya, dia berikan rambutnya, segalanya kehormatannya. Itulah bentuk penyembahan. Tuhan sampai berkata begini saudaraku sama Maria. Dosanya, sama Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi saya nangkepnya gini saudara. Penyembahan itu ya bisa. Penyembahan adalah jalan sebenarnya. Untuk menghapus segala tuduhan bersalah di dalam diri kita. Seringkali kita sudah berdoa minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Kita sudah datangi, saya minta maaf. Tapi ini rasa bersalah, rasa terhukum, rasa malu, itu gak hilang-hilang. Bagaimana cara hilangkannya? Saudaraku, tuduhan ini masuk hadirat Allah dengan menyembah. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Nah, Tuhan bilang, berkata sama perempuan ini, dosamu telah diampuni. Wow, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibu bapak saudara, ini dahsyat banget yang namanya penyembahan. Saya ingin bagikan kepada saudara tentang hal ini. Yesus itu saudara, dari perempuan, Maria dari perempuan yang hina berdosa. Karena dia nyembah. Dengan penyembahan yang ekstravagansa. Tuhan angkat dia, berikan penghormatan. Dalam bentuk apa? Markus 14 ayat 9 katakan gini. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan apa? Disebut juga untuk mengingat dia. Jadi sampai hari ini saudara. Sampai hari Minggu ini tanggal 28 Juni, saya memberitakan Injil tentang pentingnya menyembah Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga ceritakan perbuatan Maria. Saudaraku, setiap Injil diberitakan tentang adanya kasih Allah. Maka perbuatan Maria, perbuatan apa yang dia buat? Dia menyembah sambil membawa persembahan yang benar. Wah, itu untuk diingat. Jadi artinya saudara, Allah yang mulia, Yesus yang sangat mulia, rela disandingkan dengan perempuan yang hina. Itu artinya apa? Kasih Allah, ya kan, yang sangat tinggi. Itu mengangkat Maria. Karena apa? Maria merendahkan dirinya, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Satu hari saudara, saya duduk bersama dengan sahabat saya, saudara almarhum, saudaraku sudah dipanggil Tuhan, Pendeta David. Saya duduk di satu ruangan di SICC, di ICC. Saya bilang nih luar biasa, kita ada di sini. Kita bersama kita masuk dalam keluarga GBI Gatot Subroto, saya bilang begitu kan. Kita ada di Sentul International Convention Center yang Sentul kapasitas 10.500. Dan yang hadir bukan jemaat, tapi semua adalah pemimpin rohani. Gedung yang mewah, yang bagus. Sebenarnya luar biasa ya Tuhan kasih kepada gembala kita Pak Niko. Saya ngomong sama beliau, apa jawaban daripada beliau nih? Almarhum Pak David, Pendeta David Cakra. Dia bilang, Sabta, ini upah seorang penyembah. Upah seorang penyembah. Gembala pembina kita ini seorang penyembah. Dari awal memang Tuhan suruh beliau untuk pemulihan pondok Daud, doa pujian penyembahan. Saudaraku, maksudnya apa upah seorang penyembah? Seorang penyembah diberikan upah apa? Saudara, kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan. Karena seorang penyembah, hati seorang penyembah adalah hati seorang hamba. Rendah hati, sujud. Yang dicari oleh seorang penyembah adalah kaki Tuhan,
Kaki itu ada tempat paling bawah. Yang ngerti katakan amin. Kaki Tuhan. Setiap orang yang cari kaki Tuhan, yang selalu cari kaki Tuhan, disitulah Tuhan akan berikan apa? Saudaraku, kehormatan, kemuliaannya. Jadi hari ini saudara, dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 11, saya ingin sharingkan ada 3 jenis berkat dari penyembahan. Yang pertama, Mazmur 95 ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Saat kita sujud menyembah, di sini katakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, baca yang keras, 1, 2, 3. Sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi pada saat kita sujud menyembah, yang pertama adalah kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Pada saat kita sujud menyembah, kita bisa mendengar suara Tuhan. Suara gembala agung kita. Kita menyembah karena Yesus adalah Tuhan dan gembala agung kita. Katakan amin. Yohanes 10 ayat 27 katakan begini saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudaraku, memang sejak daripada kita adakan program Menara Doa Online, kita kan doa muji nyembah. Itu di dalam doa-doa, itu kita bisa dengar tuh yang namanya Tuhan tuh mau apa? Apa yang harus kita doakan? Apa yang menjadi pesan Tuhan? Itu semua bisa saudaraku. Pada waktu apa? Kita menyembah. Saya berkata, bukan saya tambah peka. Mungkin Tuhannya makin jelas ngomongnya. Kenapa saudaraku? Makin dekat, makin suka nyembah. Karena gini, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, suara firman. Nah ini Tuhan yang ngomong nih. Ini Tuhan yang ngomong. Kita udah tahu ya, kita bisa dengar suara Tuhan, yaitu pada waktu apa saudara? Baca Alkitab. Tuhan bisa bicara lewat Alkitab, lewat khotbah, lewat mimpi, lewat penglihatan. Saudara, lewat keadaan-keadaan yang kita alami sehari-hari, Tuhan tuh bisa bicara. Nah, kita bisa dengar suaranya ini saudara, kalau hati kita adalah hati yang suka apa? Menyembah. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita bisa mendengar suara firman Tuhan, kita tahu ini Tuhan bicara. Maka kita bisa ngerti rahasia kehendaknya. Kalau kita bisa ngerti rahasia kehendak Tuhan, dengar baik saudaraku, maka Tuhan akan turut bekerja di sepanjang jalan hidup kita. Oh ini kehendaknya Tuhan maunya gini nih, ya kita ikutin. Pada waktu kita ikutin, Dia akan turut bekerja di sepanjang jalan hidup kita. Katakan amin. Ini pentingnya nasihat dari Tuhan. Saudaraku, pada waktu saudara dapatkan nasihat Tuhan, pada saat itulah kita sebenarnya dapatkan apa? Tuntunan Tuhan. Pada waktu kita dapatkan tuntunan Tuhan, yaitu Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, maka yang Dia berikan adalah, Dia akan berikan apa kepada kita? Kuasa. Dia beri kita kekuatan. Dia beri kita hikmatnya. Saudaraku, Dia berikan kita pengertiannya. Sehingga atau supaya kita bisa menjalani hidup dalam berkat dan hidup dalam apa? Kelimpahan. Dalam apa? Segi apa? Rohani, hubungan kita makin kuat. Jasmani, kita punya kesehatan yang baik. Hubungan sosial, kita punya hubungan yang positif dengan banyak orang. Saudaraku, dan juga Tuhan memberkati kita dengan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara sini, penyembahan. Kalau saudara sukanya, kadang-kadang orang pada bingung gini. Banyak orang ambil keputusan yang salah. Kita banyak ambil keputusan salah, kita jalan salah. Karena kita gak denger, gak tahu tuntunan Tuhan itu apa. Apa kehendak Tuhan buat kita? Kita jalanin kehendak kita. Kenapa? Kita suka dengar baca Alkitab, suka khotbah, dengar khotbah, tapi kok nggak tahu Tuhan tuh maunya apa?
Jawabannya sekarang kita udah ngerti. Mungkin kita kurang menyembah. Orang bisa nyanyi. Orang bisa bernyanyi, nyanyian rohani. Belum tentu orang itu menyembah. Nanti saya akan jelasin. Penyembahan itu gimana? Yang sampai kita bisa dengar suara Tuhan. Katakan amin. Tapi saya mau jelasin dulu manfaat penyembahan. Kita bisa dengar. Kalau udah dengar suara Tuhan, udah dapat, kita bisa dengar firman Tuhan. Karena semua mujizat dimulai dari firman. Katakan amin. Allah menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Lewat apa? Firman. Abraham menjadi bapak segala bangsa. Karena dia dengar firman. Ishak dipelihara dari masa resesi kelaparan. Karena dia dapat firman. Tuntunan. Katakan amin saudara. Semua itu firman. Naaman bisa disembuhkan karena dia dapat firman. Dia lakukan firman itu. Janda di Sarfat tidak mati kelaparan karena dia dapat firman, dia dengar firman. Semua dari firman semuanya saudaraku. Bahwa kita hidup sekarang, saudara bisa melihat yang namanya kebaikan Tuhan, saudara bisa diselamatkan karena kita dengar firman itu. Nah, sekarang kan kita ingin dong. Tuhan bicara tuh makin lama tuh ingin dia makin besar, makin dalam. Makin besar. Kayak kita ngomong sama anak kita dulu cuma ngomong papa. Lama-lama kita mulai buka rencana kita sama anak kita seiring dengan makin dewasanya dia. Jadi hari ini saya ingin kasih tahu. Jadilah penyembah. Jadilah penyembah. Bagus jadi pendoa. Tapi pendoa harus jadi penyembah dulu. Katakan amin. Saya sih lebih banyaknya ya memang nyembah. Lalu syafaat. Kita tidak akan mungkin bisa doa kalau nggak ada. Nyembah itu perlu waktu. Perlu sabar. Gak bisa buru-buru. Karena ini berdua sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Pada waktu saudara saya bersujud menyembah, Alkitab katakan, kita akan dengar suara dia. Kalau saudara sudah dengar suara dia, sesulit apapun keadaan saudara hari ini, dengar baik, itu gak masalah. Bumi langit diciptakan oleh firman. Sekarang saudara punya firman itu untuk masalah saudara. Itulah tuntunan, pasti dia akan bawa saudara naik. Selesai masalah saudara. Katakan amin. Mazmur 95 ayat 8 katakan gini saudaraku. Kalau kita menyembah, penyembahan itu membuat hati kita makin lembut. Tapi kalau orang yang tidak menyembah, pertama dia tidak bisa dengar suara Tuhan dong. Dia bisa datang ibadah, dia bisa baca Alkitab. Kalau dia tidak suka menyembah, saudara nanti saya akan jelasin menyembah. Maka itu cuma lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kanan bisa. Bukan kuping kiri. Tapi kalau dia menyembah, itu bisa masuk dalam hati. Yang kedua, Mazmur 95 ayat 8. Ini nasihat daripada firman Tuhan kepada orang Israel yang berkata, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi saudaraku yang sulit bahwa kalau kita suka menyembah, maka saya percaya hati kita akan jadi lembut. Katakan amin. Orang Israel tidak suka menyembah Tuhan. Makanya mereka menjadi apa? Kering. Dan hati mereka jadi apa? Keras. Kering dan keras hati mereka. Kenapa? Mereka gak mau nyembah. Kita harus tahu saudaraku bahwa hati kita adalah pancaran kehidupan. Katakan amin. Amsal 4 ayat 23. Kalau seorang tidak suka menyembah, maka dia juga akan menjadi apa? Kering rohaninya, keras hatinya. Nah, kalau ya saya kan pendeta saudara. Ya jemaat lah atau orang-orang yang lain suka konseling. Saya tuh bisa membedakan. Dia nih orang Kristen yang suka nyembah. Itu biasanya lembut. Kasih nasihat firman, kasih nasihat rohani. Dia bisa berkata iya. Dia akan pikirkan, dia akan lakukan. Dan ada orang Kristen yang mungkin kurang waktu untuk nyembah. Dampaknya apa saudara? Kering dan keras.
Kalau udah kering pasti keras. Dia omongin apapun mental, pasti ada jawaban, ada bantahan. Makanya saudara, ciri orang yang kering dan keras. Coba lihat saudara, ada 4 omongan dia. Tidak bisa, pertama sini. Kalau kita sukanya ngomong tidak bisa, maka pintu kesanggupan untuk berpikir akan tertutup. Sehingga kita tuh gak akan ketemu jalan keluar. Gak akan dapatkan namanya alternatif lain. Kalau seandainya selalu kita berkata tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, saudaraku, ini sebaliknya. Biasa kalau orang gak bisa, itu udah keras. Dia tidak mengandalkan kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan pasti. Yang dia andalkan hanya pengertiannya sendiri. Coba deh saudaraku, kalau kita seorang yang suka menyembah, hati kita lembut. Dari kata tidak bisa, kita mau ganti. Kita berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Aku kerjakan semaksimal yang aku bisa. Dan aku percaya selebihnya Tuhan akan turut bekerja buat saya. Dia akan berikan saya kuasa, dia akan berikan saya kekuatan, dia akan berikan saya hikmat. Katakan amin saudara. Nah ini, kalau orang yang hatinya keras, selalu ngomongnya bukan cuma tidak bisa, tapi dia bilang apa? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin lah, udah pandemi, resesi, segala macam, tidak mungkin. Kalau kita selalu pikirannya dan omongannya tidak mungkin, maka itu akan menutup pintu apa? Pintu mujizat. Ya kalau bilang nggak bisa, kita nggak bisa jadi benda, nggak bisa jadi orang cerdik. Orang cerdik kan orang yang selalu punya akal. Saudara punya cara untuk menyelesaikan, cari jalan keluar. Katakan amin saudaraku. Jangan, ya kan? Makanya penting penyembahan. Penyembahan selalu rendah hati dan sikap terbuka. Semua pasti bisa kalau Tuhan mau tolong kita. Semua jadi mungkin, ya kan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saya kasih contoh saudara, saya teringat nih cerita. Saya tuh punya sekretaris namanya Cencen, itu Cencen. Saya tahu dia tuh orang yang gak bisa masak, gak bisa apa-apa. Pokoknya sepanjang ininya selalu kerja terus. Satu hari lapor sama saya. Dia bilang, kok aku tuh mau beli ruko untuk maksud bikin kedai. Kamu gak bisa masak, kamu gak tahu masak, mau bikin restoran, siapa nanti? Ya aku cobalah. Nah ini memang sekretaris saya ini seorang penyembah saudara. Luar biasa. Iya kan, penyembah yang luar biasa. Singkat kata saudara tahu, saudaraku, dia buka kedai. Saudara, walaupun dia tidak bisa masak, dia ambil keputusan untuk beli ruko di daerah Palembang itu namanya Skip. Dia buka kedai makanan, empek-empek. Saudara, empek-empeknya empek-empek dos. Saudara, tekwan, gorengan segala. Saudara tahu nggak? Berjalannya waktu, itu toko empek-empeknya dos ini menjadi salah satu empek-empek dos terenak di Palembang. Wah, sampai pejabat-pejabat saudara itu belinya ke toko ini. Singkat kata, saudara, ya kan, Tuhan buat dia berhasil lunasin cicilan utangnya. Sampai akhirnya lunas rukonya dari hasil jualan empek-empek dos itu artinya enggak saudara? Empek-empek kalau di Bandung namanya cireng. Saudaraku ya kan, di sini dibilang empek-empek itu kan. Tapi ini luar biasa. Saya mau ngomong gini. Kesaksian ini mau bicara gini. Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak mungkin? Kalau semua kita hadapkan ke Tuhan, hasilnya akan beda. Katakan amin. Mungkin saudara bukan seorang pengusaha, tapi Tuhan tuh ada dorongan nyembah. Dia kan bisa bicara sama kita. Kalau kita sudah bicara dan kita punya hati yang lembut, kita bilang iya, walaupun kayaknya nggak pernah aku jalani jalan itu, nggak pernah lakukan hal itu. Katakan amin. Seorang yang hatinya kering dan keras, selalu apa saudara? Pertama, tidak mungkin, tidak tahu. Tiga apa? Sudah tahu. Nah kalau kita dikit-dikit udah tahu tuh, udah tahu. Ini nutup pintu apa saudara? Pintu pengetahuan.
pintu pengertian, pintu hikmat ketutup. Sikap merasa lebih tahu menyebabkan kita tidak lagi mempunyai keinginan untuk apa? Belajar, menyelidiki sesuatu, mengetahui sesuatu, mencari hal-hal yang baru. Dampaknya kita nggak akan pernah bisa mengalami perubahan. Katakan amin. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. Ini rasul, kalau menurut saya, ini rasulnya udah hebat banget. Dia tulis kepada jemaat di Filipi pada saat dia tuh ini udah tua ini. Sudah mau capai garis akhir nih. Habis ini kan dia tulis kitab surat kepada Timotius. Ini udah mateng banget orangnya. Tapi dia ngomong apa saudara? Aku sendiri tidak anggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Dari sisi lain kita bisa terjemahkan begini. Betul saudara sudah belajar sampai S2. Kalau omongan perkataan polisi, iya aku sudah belajar sana polisi. Tetapi sekarang aku tetap mau belajar dengan perkembangan situasi ekonomi yang baru, keadaan yang baru, ada penemuan-penemuan yang baru. Aku mau tahu itu apa. Yang ngerti katakan amin. Begitu dalam kehidupan kita. Kehidupan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam segala aspek. Baik secara rohani, jasmani, hubungan, ekonomi. Setiap perubahan pasti punya pengaruh pada aspek hidup kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan apa? Pengetahuan yang baru, hikmat dan pengertian yang baru. Bayangkan kalau kita jadi orang yang sok tahu, sudah tahu. Ini biasanya ciri orang yang kering dan keras. Saya ingin berdoa saudara yang dengar, ikutin ibadah raya. Biar kita terus bertumbuh dalam pengetahuan, dalam hikmat, dan dalam pengertian. Sehingga kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Orang yang kering dan keras, perkataan yang sering diucapkan yang keempat itu apa? Nanti saja. Nanti saja. Ini kan kata apa saudara? Menunda. Penundaan. Ada pekerjaan dan tugas yang akan makin numpuk kalau kita nunda saudara. Ya kan? Setiap kali kita menunda, ya kan saudara, mengambil kesempatan. Ya kan? Kesempatan tuh enggak selalu datang untuk kedua kali. Kesempatan yang kita lepaskan itu bisa saja diambil oleh orang lain. Katakan amin. Kembali lagi kemarin saya ada ngomong nih soal rohani ya. Mungkin saudara sekian tahun yang lalu Tuhan tuh sudah panggil saudara untuk melayani Tuhan. Untuk terlibat aktif dalam pelayanan. Entah sebagai pendoa atau sebagai seorang yang jadi bendaharanya Tuhan. Saya yakin kalau saudara ambil itu dulu. Ya kan, sekarang saudara iya ya. Saya enggak. Hidup saya lewat sekarang hanya bergumul untuk diri sendiri. Kalau dari sekian belas tahun saudara ambil pelayanan itu, mungkin saya percaya ya saudara, buah-buah pelayanan saudara itu udah luar biasa. Kesempatan tidak datang lagi kedua kali. Dan bisa saja akhirnya Tuhan, ya kan, harusnya saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi juru syafaat untuk banyak orang. Tuhan mau pakai saudara untuk membiayai daripada pembangunan gereja, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi sampai hari ini mungkin tidak efektif. Lalu Tuhan bisa kasih kesempatan kepada orang lain. Ini dalam hal secara rohani. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, Tuhan mau bilang, penyembahan bikin hati kita ini jadi lembut. Katakan amin saudaraku. Kenapa kok penyembahan bisa bikin hati kita lembut? Orang yang keras, yang emosi, pemarah, suka melakukan kehendaknya, paksa kehendak dia. Kok bisa jadi lembut? Kenapa? Setiap kali kita menyembah, maka apa yang terjadi? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Waktu kita menyembah, kita masuk hadirat Allah, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, Dia beri kita kasih, sehingga di sini lembut. Kita sudah selalu ku jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Yang ketiga, kita mendapat kasih karunia Tuhan dan masuk ke tempat perhentian.
kalau kita menyembah. Ayat 10 dan 11 katakan gini, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku mereka suatu bangsa yang apa? Sesat hati. Sesat. Karena apa? Karena gak menyembah. Orang yang tidak menyembah tidak dengar suara Tuhan. Tidak ada firman Tuhan. Kenapa? Karena hatinya keras. Akhirnya kering. Sesat hatinya. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Ya karena gak ada firman. Gak ngerti jalannya Tuhan. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Apa? Baca yang keras. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kita bahas ini tempat perhentian. Itu bicara tentang apa saudaraku? Inilah penggenapan daripada janji Tuhan. Tempat perhentian bicara tentang penggenapan janji Tuhan. Tempat perhentian bicara tentang doa-doa saudara. Itu dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Mungkin pada saat ini saudara sedang mengalami hal-hal seperti apa? Saudara mungkin kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara mengalami kemerosotan dalam bisnis dan keuangan. Saudara sedang berjuang melawan penyakit. Mungkin saudara sedang bergumul dengan krisis dalam pernikahan anak-anak saudara. Atau doa-doa belum jawab. Dengar baik. Penyembahan akan membawa kita masuk ke tempat perhentian. Tempat penggenapan janji Tuhan yang memberikan kita kelegaan dan istirahat bagi jiwa kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena waktu dalam penyembahan kita bisa dapatkan apa saudara? Firman Tuhan. Ishak mendengar firman Tuhan pada waktu Ishak membangun mezbah pada Tuhan. Abraham dapat firman Tuhan karena Abraham suka menyembah Tuhan. Ibu bapak dapat sini, poinnya sini, katakan amin. Ya, seorang penyembah, dia bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dalam hidupnya. Sebagai seorang penyembah, dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Orang Israel tidak suka menyembah. Mereka tidak bisa dengar suara Tuhan. Makanya mereka menjadi orang yang apa? Keras dan sesat hati. Alkitab bilang. Tidak tahu bersyukur karena kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan sudah berikan apa saudaraku jalan di laut Teberau. Tuhan sudah keringkan laut buat dia. Kasih makan mana. Dilindungi orang Israel. Saudara, itu sepertinya kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Dia lupa. Dia pokoknya maunya Tuhan. Ikutin maunya dia. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah. Orang yang tidak menyembah, mereka tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Tidak bisa masuk ke tempat perhentian. Saya berdoa saudaraku, hari ini kita belajar tentang penyembahan. Pertanyaannya adalah begini. Siapa di antara saudara yang mau sujud menyembah? Mau belajar menyembah? Mungkin saudara satu hari tidak naikkan permohonan doa. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai satu hari tidak menyembah. Tidak masuk hadirat Allah. Kalau kemarin kita sudah naikkan doa. Ya kan? Kalau hari ini kita nggak naikkan doa yang itu. Gak apa-apa, nyembah aja. Kalau yang penting sekarang kita dapat tuntunan Tuhannya itu apa hari ini. Waktu nyembah kita dapat tuntunan Tuhan. Katakan saudara, waktu nyembah hati kita lembut. Kuping ini bisa dengar nasihat. Orang yang mau jalan dalam nasihat Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan akan angkat dalam kemuliaan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini penting. Sekarang poinnya apa? Kalau kita nyembah, di sini luka ini sembuh. Luka sembuh. Kita banyak kekecewaan, kegagalan, kejatuhan. Mungkin ada perkataan orang yang bikin perasaan kita terluka. Dengan menyembah, itu hapus semua saudaraku. Kita punya kekuatan, kita punya kuasa. Untuk apa saudara? Mengampuni orang lain. Itu pada waktu kita ada di mana? Di kaki Tuhan sujud menyembah. Makanya saya bilang penyembahan melenyapkan, menghapus tuduhan bersalah atas diri kita. Termasuk tuduhan bersalah atas orang lain. Katakan amin saudara. Jadi kita tuh gampang keluarkan SP3 buat orang lain. Kalau suka nyembah, SP3 itu apa sih? Ya udahlah, surat perhentian penyidikan. Kita nggak mau sidik terus, nggak mau selidikin terus kesalahan orang, buka terus semua orang, hakimi semua orang. Kalau kita suka menyembah, jadi sekarang bagaimana caranya nyembah Pak Sabta yang benar?
Yohanes 4 ayat 23 ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan dia sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Harus ada kebenaran. Jadi nyembah itu bukan sekendaknya kita nyembah mau. Kita mau penyembahan dalam roh dan kebenaran. Artinya Allah itu roh dan juga harus dan dalam kebenaran. Kain nyembah Tuhan. Habel nyembah Tuhan. Tapi Habel persembahannya, penyembahan yang diterima Tuhan. Kenapa? Karena Habel menyembah menurut aturan Tuhan. Menurut kebenaran. Katakan amin saudara. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Katakan amin. Kain dia cuma bawa hasil daripada tanah dia. Ibu bapak bisa mengerti ini, katakan amin. Jadi penyembahan yang benar itu apa? Coba lihat sini. Mazmur 100 ayat 4 katakan begini saudara. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Jadi ada 3 proses sebenarnya dalam penyembahan saudara. Yang pertama kalau menurut Mazmur 104 adalah pertama kita harus apa? Menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Coba katakan sama-sama dengan saya. Kita menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. 1, 2, 3. Kita menaikkan ucapan syukur. Jadi waktu kita nyembah prosesnya begini. Coba saudara boleh bersyukur dulu. Makanya setiap menara doa saudara ingat gak? Coba saudara periksa deh. Ingat-ingat. Saya selalu mengajak saudara untuk apa? Coba mulai ingat kebaikan Tuhan. Ngomong terima kasih untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan. Dia tidak hukum kita. Coba kita ingat Tuhan pernah sembuhkan penyakit kita. Tuhan pernah tolong anak kita. Coba ingat semua, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat perbuatan Tuhan. Jadi kunci daripada penyembahan adalah apa? Hati yang bersyukur. Hati yang hancur, hati yang mengerti, hati yang rindu. Ngertinya apa? Kalau kita bisa punya sesuatu hari ini, itu semua karena Tuhan. Kita ucapkan terima kasih, itu syukur. Itu awalnya kita harus menyembah. Menyembah harus bisa terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya bisa ini, bisa begini sekarang. Terima kasih Tuhan, saya sudah menjadi seseorang yang dikenal, yang diperhatikan, yang dihargai. Dulu tuh saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Nggak bisa apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nggak punya apa-apa. Tapi hari ini Engkau angkat aku. Aku mau ucapkan terima kasih. Biarlah aku tetap rendah hati Tuhan. Makasih. Pada waktu saudara ucapkan terima kasih, syukur. Bisa dengan kata-kata, bisa dalam bentuk nyanyian. Tapi intinya adalah Alkitab katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Saudara bisa masuk pintu gerbang hadirat Allah. Pintu gerbang rumah Allah. Itu yang bisa membawa saudara bisa berada di situ adalah apa? Ucapan syukur. Ketika kita bersyukur dari hati kita dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan lihat kita, ini orang rendah hati, tahu terima kasih. Kalau orang tahu berterima kasih sama Tuhan, dia bisa tahu berterima kasih kepada orang-orang yang pernah menolong dia, yang pernah mengubah hidup dia, yang sudah memberkati dia. Sekalipun orang itu tidak nuntut terima kasih, tidak tuntut balasan. Ini penting saudaraku. Ini penyembahan bukan cuma sekedar kita angkat tangan. Tapi dari hati ada rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku. Di sini dikatakan ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian. Kita harus naikkan nyanyian puji-pujian sama Tuhan. Kita memuji Tuhan karena apa? Karena kebesarannya. Kita memuji Tuhan karena apa? Keajaibannya. Kita memuji Tuhan karena apa? Keagungannya. Kita memuji Tuhan karena apa?
Karena kita mengagumi Tuhan, karena kita menghormati Tuhan. Rasa kagum, rasa hormat adalah pendorong kita untuk selalu menaikkan puji-pujian pada Tuhan. Saudara masih kagum gak sih sama Tuhan? Saudara punya rasa hormat gak sih sama Tuhan? Kalau saudara punya rasa kagum sama Tuhan, hormat sama Tuhan, saudara suka akan naikkan pujian sama dia. Saudara selalu memuji Tuhan. Kalau saudara kagum sama seseorang, saudara punya rasa hormat seseorang, selalu saudara bicara memuji-muji dia dimanapun mana. Tapi jangan sampai rasa kagum kita, rasa hormat kita sama manusia lebih besar daripada kepada Tuhan. Itu bukan penyembah. Manusia itu yang jadi Tuhan, jadi dewa kita. Coba saudaraku, orang bisa baik sama kita, terima kasih, Tuhan pakai dia. Sorry ini saudara, saya ngomong gini. Satu hari pernah saya omong bahwa ketika ada seorang bicara, Pak, kalau bukan karena Bapak, saya mungkin gak begini. Saya banyak berubah karena Bapak. Gini. Saya cuma ngomong, karena bicaranya ulang-ulang. Sering omongnya seperti hal yang sama. Saya sampai ngomong gini, saudaraku, saya mau ingatkan diri saya sebenarnya. Saya bilang begini, sebenarnya itu karena Tuhan. Kalau saya tidak lakukan apa yang jadi tugas saya untuk melayani, maka ada orang lain kok yang bisa ngubah juga. Kalau ini selalu diingatkan karena saya yang ngubah, ya kan, sehingga akan muncul rasa hormat dan rasa kagum sama saya, bisa lebih dari Tuhan. Itu Tuhan gak akan bisa berkenan juga buat kita. Saya bisa Kristen katakan amin. Seandainya kita bisa berbuat sesuatu, dengar baik, jangan sombong. Kita gak lakukan, orang lain, Tuhan akan kirim orang untuk melakukan itu. Katakan amin. Kalau kita menerima kebaikan dari seorang yang kita kagumi, kita hormati, boleh, bagus. Tapi dengar baik, kalau dia gak lakukan juga buat kita, Tuhan akan kirim orang lain untuk kita. Jadi rasa hormat kita sama Tuhan harus lebih besar. Saudara, kagum kita harus lebih besar. Karena siapapun bisa dipakai Tuhan untuk kita. Makanya sebagai gembala sidang, saya sama siapapun, saudara, yang mau melayani, yang mau menabur, yang mau berkorban, saya berpikir kita sama-sama korban. Katakan amin. Saya tidak mau paksa. Tapi mereka yang berkorban juga tidak perlu saya harus bagaimana. Karena saya berpikir, saudara, saya kasih pengertian. Kalau kamu bisa berkorban, kamu bisa menabur, bisa terlibat dalam pelayanan bersama dengan saya. Karena kamu dipilih oleh Tuhan. Waktu kamu dipilih, kamu mau, kamu akan dapat upahnya. Gak perlu cari pujian dari pendetamu. Yang ngerti katakan amin. Tapi seandainya ada orang yang dipilih sama Tuhan, dia tidak mau, saya juga gak akan pernah menuntut apa-apa. Ayo tetap baik, tetap friend. Yang ngerti katakan, tetap kita baik, layani. Karena semua kaitan seperti ini. Penyembahan, seorang penyembah ngerti arti kepada siapa dia harus taruh hormat dan kagum. Yang terbesar, yang tertinggi dalam hidupnya, hanya Yesus Kristus. Katakan amin. Kepada semua orang kita bisa kagum, kita bisa hormat, tapi sama Tuhan itu yang tertinggi. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, perhatikan saudara, waktu kita bersyukur kita pakai mulut, kita ambil keputusan. Waktu kita mau memuji Tuhan, karena ada rasa kagum dan hormat, pakai mulut. Tapi dengar baik, untuk nyembah, nah ini beda. Penyembahan itu karena Roh Kudus. Roh Kudus yang bawa kita masuk hadirat Tuhan. Saat kita menaikkan syukur, saat kita menaikkan pujian pada Tuhan, Roh Kudus bawa kita masuk hadirat Tuhan. Dan di dalam hadiratnya itulah kita dapatkan apa? Pewahyuan. Katakan pewahyuan. Pewahyuan tentang siapa? Tentang Tuhan. Oh, dia Allah. Makanya gini saudara, kalau udah sampai level gini, gak bisa ngomong lagi, gak bisa nyanyi lagi, yang ada cuma saya dikit. Itu saya tahu.
itu masuk dalam penyembahan yang dalam. Karena saya nangis. Saya diam. Ya Tuhan. Kita rasa seperti, oh ada Allah yang mulia, yang besar, yang kudus, yang sabar, pengampun, penyembuh, penyedia segala kebutuhanku, yang kekal. Dia ada bersamaku, aku ada di kakinya. Aku gak bisa ngomong. Aku diam. Itu namanya penyembahan. Kalau sampai saya udah titik ini, kalau ini masih ngomong terus, tapi di sini juga tetap bergejolak, di sini gejolak, itu masih belum. Orang yang sudah sampai titik, sampai level penyembahan, itu sampai ke tempat perhentian. Di sini tuh diam. Dia akan, Tuhan yang mengerti, katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi, saat kita bersyukur dan memuji Tuhan, kita gunakan mulut kita. Saat kita bersyukur dan memuji Tuhan, itu adalah keputusan kita. Tapi pada waktu kita menyembah, penyembahan itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Sebab penyembahan berasal dari apa? Pengenalan dan pewahyuan kita akan Allah secara pribadi. Jadi gini, sedalam apa saudara bisa nyembah Tuhan, itu sangat ditentukan oleh seberapa besar pengenalan saudara akan siapa? Akan Tuhan. Lewat firman-Nya. Kalau kita kenal Dia, aku punya pengalaman pernah disembuhkan. Kalau harusnya aku mati. Waktu kita naikkan syukur dan kita muji, tiba-tiba masuk sampai titik penyembahan itu. Hadiratnya, Engkau Jehovah Rafa. Waktu aku buntu gak punya uang, aku udah tahu apa yang harus aku lakukan untuk tutup kewajibanku. Itu tiba-tiba cara ajaib, terbuka jalan. Aku bisa dapat pekerjaan. Ada orang yang murah hati memberi dan lain sebagainya. Pada waktu syukur, naikkan pujian, Roh Kudus bawa masuk hadirat. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, aku Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Iya Tuhan, benar Tuhan. Iya, gak bisa ngomong. Gak bisa. Kalau nyembah levelnya udah gak bisa ngomong. Keluh. Diam. Katakan amin. Katakan amin. Kita bangun rasa syukur dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita membangun rasa kagum dan hormat karena keagungan dan kemurahan Tuhan. Jadi penyembahan benar itu 3, saudaraku. Penyembahan yang benar. Pertama apa? Naikkan pujian dengan hati yang bersyukur. Yang kedua apa? Membawa korban persembahan pada Tuhan. Jadi penyembahan selalu kaitannya dengan apa? Persembahan. Jangan kamu datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Katakan amin saudara. Bawa persembahan. Nah iblis ingin kau menyembah saja tapi jangan bawa hartamu. Sedangkan saudara, kata worship yang pertama itu muncul di dalam Kejadian 22 ayat 5. Ketika Abraham berkata pada bujangnya, tinggallah di sini. Aku dan anakku akan sembahyang, dalam bahasa Inggrisnya worship, ke atas gunung itu. Dan kami akan datang lagi kepada kamu. Katakan amin saudara. Yang ketiga, seorang penyembah adalah orang yang mendengarkan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan melakukannya. Saya sudah selesai. Saya berdoa saudara menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan Yesus berkati. Mari beri kemuliaan buat Yesus.